bagaimana sistem K3 yang diterapkan di perusahaan ini. Kita punya prosedur K3 yang dilaksanakan oleh tim P2 K3. Dari tim P2 K3 ini ada 4 koordinator. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, kebersihan dan ketertiban lingkungan. Yang ketiga, damkar. Dan yang keempat itu darurat. Nah, dari produk saintifik ini kita terbagi dari 4 divisi. Yang divisi tadi untuk K3. Dari keempat divisi ini semuanya mempunyai prosedur masing-masing. Nah, diterapkannya K3 ini sesuai prosedur. Kemudian dari prosedur itu ada semacam yang harus dilakukan oleh semua anggotanya, termasuk seluruh karyawan. Itu pun harus dilaksanakan minimal 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Itu tuh sistemnya seperti penyuluhan gitu atau mungkin kebijakan yang tertulis? Sistemnya itu ada berbentuk training, kemudian simulasi. Kalau tanggap darurat itu simulasi tanggap darurat, dan banner atau poster. Untuk training dan simulasi itu sendiri diberlakukannya itu di pas pekerjanya itu baru masuk atau bagaimana Pak? Yang pertama baru masuk, ya. Kemudian nanti kita ada refresh lagi setiap 6 bulan sekali atau setiap 6 sekali? bulan. Untuk pelaksanaannya sendiri itu di jadwal per divisi atau bagaimana? Di jadwal per 6 bulan, tapi enggak per divisi. Contoh misalkan kita ada 15 divisi, ada buku, kelas, fresh dan sebagainya. Nah, dari divisi itu kita ambil minimal 30% jumlah karyawan. Jadi harapan kami setiap divisi itu ada perwakilan yang mengetahui untuk pertolongan pertama kalau ada kecelakaan, kemudian jika terjadi kebakaran harus seperti apa. Minimal ada perwakilan yang bisa. Untuk saat ini baru sekitar 70% karyawan yang sudah di training. Untuk yang karyawan baru masuk itu 100%. Sebelum masuk ke lapangan selalu di training K3 ini. Untuk sistem K3-nya ini sendiri itu ada sistem yang pasti akan selalu diperbaharui atau tidak Pak? Sesuai aturan aja. Kalau dari aturan ISO berapa? 1400 sama 4500 2018 kita selalu mengikuti ini. Oh, jadi landasannya itu sama berdasarkan OHSAS dan ISO? Ya, ISO aja. Oh, ISO aja. Yang terbaru kan ISO. Iya. Kita juga selalu diadakan audit internal dan eksternal, makanya kita selalu ngikutin ISO 45001. Untuk apa ya Pak, namanya monitoring penerapan K3 sendiri itu sistemnya bagaimana ya Pak kalau di sini? Monitoringnya itu dilakukan oleh setiap koordinator. Koordinator itu meriksa apakah anggotanya melaksanakan program yang telah ditentukan atau enggak. Kalau semisal dari anggota-anggotanya beliau tidak menjalankan K3 sesuai prosedur, adakah sanksi yang berlaku? Enggak ada. Oh, nggak ada. Cuma dikasih tahu Peringatan aja. Terus alasannya kenapa nggak melaksanakan prosedur tersebut. Biasanya alasannya itu karena padatnya pekerjaan.
Kalau udah bilang padatnya pekerjaan udah kita nggak bisa. Ya bisa. Karena tim P2 K3 kita itu nggak berdiri sendiri, tapi misalkan koordinator ini bagian pengelasan, koordinator kebakaran bagian bubut, jadi kita lebih prioritaskan pekerjaan. Nomor 3, kebijakan pemeliharaan fasilitas K3. Nah, kebijakan ini kan berhubungan dengan manajemen ya, karena untuk pemeliharaan fasilitas K3 itu memerlukan uang yang banyak ya. Itu menjadi kendala kami untuk pemeliharaan fasilitas K3 ini. Misalkan untuk tabung apar bulan ini yang kadaluarsa 20. Nah, yang kita ajukan ke manajemen itu untuk direview hanya 50%, enggak semuanya, selalu bertahap. Dan jika yang 50% ini udah, baru bulan depannya diajukan lagi. Jadi enggak langsung diajukan semua, tapi tetap kita selalu ajukan agar apar itu tidak ada yang kadaluarsa walaupun secara bertahap. Karena termasuk kebutuhan yang sangat penting ya Pak. Betul. Kalau apar walaupun kadaluarsa masih berfungsi nggak? Tidak. Kanannya berkurang. Kalau dilihat dari alat ukur tekanan apar itu masih di hijau misalkan, tapi status aparnya udah terlewat 3 bulan atau 4 bulan, berfungsi nggak? Nah, setelah saya coba, selama tekanannya masih hijau itu masih tetap berfungsi. Walaupun apar baru 1 tahun belum kadaluarsa, tapi tekanannya udah turun, itu udah pasti 100% udah berfungsi. Itu menjadi pertimbangan kami selama tekanannya masih ada lewat 3 bulan, itu pasti berfungsi. Jadi pertimbangan itu tekanan dari aparnya ya? Iya, tekanan dari apar. Walaupun masih 3 bulan refill, tekanannya nggak ada, itu dianggap rusak ya, udah nggak bisa digunakan, harus di refill ulang. Meskipun itu udah ada luarsa, tapi kalau tekanannya masih hijau gitu, itu ya, masih tetap dipakai. Dipakai maksimal 3 bulan, toleransi dari kita. Setelah 3 bulan, kita adakan pelatihan pemadaman kebakaran oleh karyawan. Jadi sebelum direfill, apar itu digunakan untuk pelatihan karyawan. Jadi semua karyawan di sini sudah bisa memadamkan api semuanya. Semakin banyak yang kadaluarsa, semakin banyak yang Iya, kenapa semakin banyak? Iya. yang nggak mubazir juga kan dibuang. APD juga sama kayak apa, kita berikan APD ke nggak semua karyawan dapat APD, tapi setiap seksi yang paling penting harus menggunakan APD itu seksi mana, itu yang kami berikan. Contoh kelas itu wajib pakai APD. Terus bagian chat wajib pakai APD. Kita udah sediakan APD di beberapa seksi, walaupun karyawannya pada banyak dan Iya. yang penting kami dari K3 udah menyiapkan dan selalu menegur, walaupun capek menegur karyawan selalu menegur. Dan Kak, untuk di industri itu kan pasti setiap industri itu punya baju masing-masing kan, kayak baju khusus kerja. Ya. Apakah baju khusus kerja yang digunakan para seluruh pekerja itu sudah memenuhi standar K3? Sudah, tapi nggak seluruh karyawan.
khusus karyawan tertentu yang prosesnya memerlukan APD. Untuk sisanya bagaimana Pak? Sisanya yang giliran. Giliran. Contoh, ada mesin powder coating cat, operatornya 2, kita siapkan APD itu 2. Nah yang lainnya yang enggak sedang ngecek nggak pakai APD. Jadi giliran, kecuali waktu saat pandemi kita kasih APD semua satu karyawan satu, nggak boleh ketuker, nggak boleh diem. Kalau sekarang udah normal lagi. Normal lagi. Baik, untuk APD-nya sendiri Pak, untuk bagian APD yang kan tadi di bagian-bagian tertentu yang tingkat resiko kecelakaannya tinggi, itu boleh disebutkan tidak APD-nya itu apa sih? Contoh waktu proses las APD-nya apa? Kacamata, apron, kemudian sarung tangan kulit. Untuk bajunya juga khusus ya Pak? Bajunya pakai apron, apron las, nggak pakai baju las full. Kalau bagian cat, APD-nya full, kayak mekanik bengkel, seragamnya dari Oh yang bajunya sampai satu itu celana. ya Pak? Iya ya. Pertanyaan kelima ya Pak. Mengelola limbah berbahaya seperti bahan berbahaya. Pengelolaan limbah berbahaya itu kita nggak ada. Oh tidak ada. Kita walaupun ada limbah, contoh oli dari kulen penggiling, kita tampung dan kita serahkan untuk dikelola oleh pihak ketiga. Oh jadi ada pengelolanya tersendiri. Jadi nggak kita mengelola sendiri. Itu hasil yang mengelolanya itu yang udah punya kerjasama sama Pudak ini sendiri. Udah kerjasama dan udah dapat izin Sertifikat. Ya, iya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Sertifikatnya. Karena itu tuntutan dari ISO juga. Karena kita kerjasama dengan yang legal. Baik Pak, mungkin untuk limbah-limbah yang dihasilkan ini, yang dihasilkan dari Pudak itu, limbahnya itu berarti rata-rata apa ya Pak? Limbah cair atau limbah padat? Limbah Kalau limbah cair mah lebih ke oli dan air. kulen. Karena kita proses mesin oli diganti secara berkala, kemudian kulen dipakai setiap proses pemotongan. Untuk limbah padatnya sendiri banyak ya Pak? Limbah padatnya itu, limbah padat itu kan ada 5 gram besi, gram aluminium, itu langsung dijual. Oh langsung dijual. Kita tampung dulu ada di TPS. Setelah TPS ini kita jual. Biasanya seminggu sekali ditarik keluar. Nggak tahu dijual atau enggak, pokoknya dibawa aja. Pelatihan, oh tadi ada ya Pak untuk pelatihan Ya, itu. jadi pelatihan itu untuk setiap karyawan masuk dan refresh 6 bulan sekali, kecuali damkar itu bisa lebih sering, tergantung Apa yang apa kadaluarsa. yang Oke. itu digunakan dulu. Kalau boleh tahu apa kecelakaan insiden apa yang pernah terjadi yang melibatkan keselamatan kerja? Insiden besar itu belum ada ya, mudah-mudahan jangan sampai Jangan sampai ada. Tapi kalau untuk luka kecil-kecil itu Pasti ada. pasti ada. Contoh las sering mata karyawannya merah, sakit, terus padahal dia itu sudah menggunakan APD yang seharusnya digunakan. Setelah kita teliti, ternyata di ruangan tersebut
asaplasnya nggak sirkulasi keluar, jadi asaplasnya terkumpul aja di ruangan itu. Akhirnya kita ajukan untuk membuat blower untuk narik asaplas keluar ruangan, dan setelah itu udah mengurangi lah, yang sakit mata udah nggak ada, kecuali yang bandel udah merasa kelas pura-pura bisa besoknya orangnya sakit. Pencegahan udah termasuk, yang barusan juga sudah termasuk pencegahan ya Pak ya? Iya. Sudah. Oke, mungkin yang pertanyaan terakhir Pak, pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan. Untuk kesehatan berkala itu tidak semuanya diperiksa, tapi hanya karyawan yang ditunjuk saja sebagai sampel. Misalkan di pemerasan ada 20 karyawan, diambil 2 orang. Bagian C ada 30 orang, diambil 3 orang. Tapi orangnya tetap sama yang Oh, tetap sama. Tahun ini orangnya si A, tahun besoknya orangnya tetap si A. Jadi untuk mengetahui ada nggak penyakit akibat kerja. Iya. Jadi sebagai observasi juga ya Pak itu Betul. maksudnya. Namun ketika COVID-19, sepengalaman saya dulu juga pernah praktikum, kebetulan praktikum PKL di sini waktu SMK. Itu di sini di Pudak, di bagian assembly sama kayu. Tahun berapa? Tahun 2020. Tahu saya enggak. Tahu. Iya. Jadi itu sistem pemeriksaan kesehatan di sini tuh sangat ketat ya Pak waktu itu. Betul. Karena siswa-siswa itu diharuskan swab, malah swabnya juga disediakan oleh Pudak itu sendiri. Betul. Nah, Saya panitia swab. iya. Nah setelah COVID itu sendiri ada nggak sih Pak yang terbaru gitu, pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh ke Enggak, belum. belum ada.
masuk ke wawancara. Oke, punya introduksi dulu mungkin buat nanti di video nama Bapak. Oh iya, saya Joel. Kalau bagian memang di sini saya salah satu sertifikasi untuk kandidat di pusat perbelanjaan di sini di Kings. Ya, kalau untuk bagian lainnya sebetulnya saya di sekretaris perusahaan. Ya, di perangkat juga untuk kandidat tempat ini. Kalau Bapak? Saya mungkin saya sebagai manajer teknisi di sini ya, bisa membuat usaha nanti. Terima kasih Pak. Mungkin masuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sistem K3 yang diterapkan di pusat perbelanjaan ini? Ya, kalau sistem K3 kita itu bisa dibilang tergolong masih baru. Saya sertifikasinya sebetulnya baru di awal tahun ini. Ya, tapi terlepas dari itu, dari semenjak dari proses pembangunan, itu sistem K3 ini sudah ada. Cuma untuk sertifikasinya saja saya baru di awal tahun ini. Nah, untuk sistem K3 yang diterapkan di sini, sebetulnya secara menyeluruh sudah berjalan. Salah satunya dari mulai peralatan, kemudian dari peralatan safety, kemudian ruangan-ruangan juga sudah dilakukan dengan baik simbol maupun dari semuanya. Jadi penerapan di sini sudah langsung di area. Ya. Kalau pengen nanya juga sertifikasinya sertifikasi ISO untuk ininya manajemen K3 di sini. Oh, belum. Kalau yang sertifikasi yang udah di sini kan? Ahli K3 umum aja yang dari Disnaker. Ya, itu kemudian untuk beberapa teknisi kita juga sudah sertifikasi. Iya. Tapi kalau ISO belum. Untuk pertanyaan berikutnya ya, bagaimana kebijakan pemeliharaan sistem serta fasilitas K3 yang berlaku di pusat perbelanjaan ini? Baik. Kebijakan itu maksudnya Jadi kalau misalkan kebijakan ya, kalau sebuah sistem K3 misalkan ada SOP yang tertentu dilakukan dalam kegiatan aturan security ya, aturan. ya, kalau untuk nanti mungkin Pak saya juga kalau ada beberapa silakan. Jadi ini kalau untuk kebijakan sebetulnya atau SOP K3 kita lakukan beberapa hal juga di setiap kalau jadi kebagi dua sebetulnya. Yang pertama itu di dalam lingkungan kerja ya, di dalam lingkungan kerja sudah ada beberapa SOP seperti ada pengertian itu wajib dilakukan. Safety gear. Ya, Kalau misalkan sistem operasional di ini gimana? Jadi kan biasanya kalau mall gitu ya dari buka pagi kan aplikasinya misalkan pagi buka jam 8 sampai kelar jam berapa, terus pengawasan lingkungan apa kapan bagaimana kebijakan kayak misalkan maintenance lift, maintenance eskalator, terus misalkan pengecekan area-area mall, seperti jadi ada kegiatan. Untuk teknis mungkin sebelum operasional dari jam 8 kita sampai jam 10 kita teknis pengerjaannya juga ya sistemnya ada safety-nya, ada enggaknya gitu. Dan tergantung di area kerja kita harus safety ya kan. Ada SOP yang diterapkan di situ. Untuk maintenance dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi sebelum operasional. Kalau misalnya kan kita sudah operasional jadi pasti lain orang kita. Jadi kalau saya tambah sedikit untuk pemeliharaan gedung, gitu ya, untuk maintenance itu semua kita menggunakan SOP juga. Jadi ada beberapa peralatan saja yang setiap kali ada maintenance wajib digunakan.
Nah itu sistem kebijakan atau yang SOP yang ada di sini. Jadi setiap berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan aktivitas itu ya seperti tadi yang disebutkan, misalkan eskalator, lift, juga hal-hal yang lainnya semua juga ada pemeliharaan di generator set, juga di genset gunakan di tempat kita yang menggunakan mesin, memang ada resiko-resiko di situ, pasti kita memiliki SOP untuk menggunakan alat-alat set yang kita punya. Kalau tambahin, tadi kan Bapak bilang ada dua ini dalam itu ya seperti itu. Ya ini eksternalnya ya seperti kepada pengunjung, karena beberapa tempat kita juga area-area yang mungkin memang di situ berbahaya, misalkan atau di situ ada peralatan apar, jangan sembarangan untuk digunakan, ada sign-signnya ya, tombol alarm sistem kita, terus di beberapa tempat juga kita ada tulisan misalkan exit, jalur evakuasi, itu kan hal-hal hati juga sebetulnya yang berhubungan dengan pengunjung, mereka tahu ketika ada keadaan darurat apa yang harus mereka lakukan. Pertanyaan selanjutnya Pak, ya, yang bagaimana Kings ini mengelola limbah, khususnya limbah berbahaya jika ada? Kita limbah kalau untuk dari posisi kita ya di operasional, memang untuk limbahnya tidak terlalu ya tidak masuk ke dalam kategori bahaya tinggi gitu ya, masih rendah seperti ya lampu paling ya, sisa-sisa itu kan lampu baterai hal itu ya, tapi memang secara aturan kita ada TPS 5B3 itu secara khusus. Kemudian itu biasanya hasil-hasil dari tenan-tenan juga yang berhubungan dengan limbah. Nah itu kita pisahkan dari tempat penampungan sampah yang iya. Kalau dibilang berbahaya sebetulnya nggak ada berbahaya. Pusat perbelanjaan paling bahaya juga yang ada. Paling limbah-limbah domestik kan. Iya, iya. Minyak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, untuk di pusat pembelanjaan ini apakah diadakan pelatihan mengenai K3 untuk karyawan? Ada, kita bekerja sama tapi dengan pihak juga ya, dengan dinas untuk maksudnya untuk ini ya pelatihan ya training ya. Itu apakah dilakukan secara berkala atau bagaimana? Kalau pelatihan ya sebetulnya kita kalau dibilang secara berkala kita juga ada pihak konsultan. Baru beberapa bulan ini kita ada pihak konsultan untuk risk assessment, yaitu pihak yang mengawasi, memeriksa segala bentuk keamanan di gedung, terutama untuk mesin-mesin, semua peralatan-peralatan kita. Nah itu juga masuk dalam program kita, salah satunya untuk penyelenggaraan pelatihan K3. Jadi untuk lebih memperlengkapi karyawan-karyawan yang mungkin langsung berhubungan dengan mesin, berhubungan dengan peralatan berat, misalnya seperti itu. Di satu sisi gue tadi Pak Raja sampaikan dengan pihak dinas, kita juga ada kerjasama untuk kemarin Diskar ya, dinas kebakaran, drill latihan pemadaman api, evakuasi ya. Kan di Timur tersendiri mungkin ada apar ya. Sedangkan apar itu kan ada masa kadaluarsa dan dari pihak Kings tersebut gimana terkait apar tersebut, apakah ketika udah habis diganti atau ketika habis digunakan untuk pelatihan untuk memadamkan api gitu atau gimana? Kalau secara teknis untuk masalah apar, kalau yang sudah kita efektif ya kita nggak pakai. Nah misalkan dipakai untuk pelatihan juga cuma nggak fungsi gitu. Untuk masalah yang masih aktif, masih layak, masih kita pakai. Kalau yang sudah habis ya kita dengan para pihak yang setahun sekali kita ada pengecekan global pelatihan masalah speaker masa aktif juga di sini, termasuk pengecekan semua apa yang layak yang nggak layak. Kalau pengontrolan setiap hari untuk beberapa kesalahan kita kerjasama dengan tim security juga sama teknisnya.
Kalau buat lapor-lapor ini di sini kira-kira ada berapa tempat buat penyimpanan lapor? Banyak juga sih. Banyak banget. Iya, banyak. Boleh lah bisa. Kita itu total kan memang ada di 8 lantai, per lantai itu ada beberapa titik. Total persisnya sih nggak tahu ya berapa ya, cuman banyak sih di tiap lantai pasti ada di setiap sudut. Persekian meter gitu lah pasti. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pusat perbelanjaan ini pernah mengalami insiden yang melibatkan keselamatan dan kesehatan kerja? Insiden. Ya. Mungkin yang kayak yang paling sering ya misalkan terjebak di lift atau eskalatornya pernah macet, jepit gitu. Yang paling sering kan pasti dari itu tempat perbelanjaan. Iya, iya. Kalau dibilang tidak ada juga enggak. Ada sih ada, pasti ada kejadian-kejadian gitu. Seperti terjebak di lift dengan berbagai macam penyebab ya. Ada memang penyebabnya karena teknis ya, misalkan mesinnya, misalkan kejadiannya tidak pengetahuan dari si pengunjung pun ada gitu ya, di eskalator atau di lift karena mereka tidak terbiasa dan sebagainya. Nah itu ada kejadian seperti itu. Kalau boleh tanya itu seberapa sering seberapa? Kalau sering sih tidak terlalu sering. Karena kan aset kita saat ini masih baru. Ya, masih aman. Ya, masih aman ya, tapi ada sih waktu kejadian ada yang kejadian misalkan. Oh iya. Masih ada. Biasanya Tindakan kita mungkin evakuasinya ya informasi aja. Kita sebagai ada yang dari pengunjung juga, ada dari tenan juga. Jadi tindakan kita tim teknisi yang masuk ke lapangan. Ya, kalau kejadian gitu biasanya misalkan di lift gitu, ada CCTV-nya gitu yang merekam. Ada CCTV ada. Biasanya kejadian itu jika memang tingkat pengunjung lagi tinggi. Oh iya. Jadi memang karena itu juga jadi padat yang baik eskalator maupun di lift. Nah, biasa dalam situasi seperti itu ada kejadian-kejadian seperti itu. Misalnya antisipasi yang tadi Pak Caca bilang itu, kemudian biasa kita langsung ada beberapa lantai yang memang crowd-nya ramai banyak, ya kita tambahkan ada beberapa teknisi security yang mengatur supaya jangan terlalu berdesakan seperti itu dihimbau dan langkah-langkah. Apakah ada insiden kehilangan atau pencurian atau tindak kejahatan lainnya? Lalu bagaimana cara pihak Kings ini meresponnya? Ya, kalau dibilang ada ya, tidak bisa dipungkiri lah ya, maksudnya apalagi di sebuah pusat perbelanjaan, tinggal bagaimana kita untuk mengantisipasinya. Nah kalau ditanya bagaimana untuk mengatasinya, ya pasti kita ada security system kamera ya, CCTV. Nah, biasa dari situ kita coba tracking, kemudian security kita juga coba patroli. Apalagi memang biasanya melihat kondisi gedung misalkan lagi ramai atau misalnya ada event, ada acara tertentu atau ada salah satu toko yang mengadakan promo, nah itu kan biasa apa situasi yang dimanfaatkan sama beberapa yang punya baiklah. Nah itu kadang kita melakukan pengawasannya. Kalau misalkan kayak barang-barang hilang gitu, suka ditemuin kan biasanya sama security ya. Biasanya kan toilet kah atau beberapa bagian jatuh gitu. Itu kalau misalkan barang hilang itu ditampung, ada tempat penampungan barang hilang. Ya, ada di Oh, kitanya maksudnya kita ditekankan juga pengukuran karyawan semua. Ya, namun temuan-temuan itu kita simpan ada di nanti kan sama ada yang merasa kehilangan, jadi informasikan juga sama kita juga ada di media sosial, kita informasikan kalau misalnya beberapa hari tidak ada. Jadi apapun kehilangan yang di sini yang mungkin bisa langsung kita penanganannya ya barang-barang ada. Jadi memang kalau di kita biasa sampaikan di upload dulu di grup itu diinfokan ini ada kehilangan, jadi ada temuan, ada kehilangan upload untuk semua di operasional
operasional, baik dari security, teknisi, Masing-masing grup kita kebersihan, ketemuan ya nanti taruh di CS. Kemudian nanti biasa suka ada yang merasa kehilangan KTP-nya kita minta, dan sebelumnya kita itu barangnya kita dokumentasikan. Jadi sewaktu-waktu apabila nanti ada yang merasa, nah kita bisa ada bukti ini yang ambil ini KTP-nya seperti itu, tinggali juga nomor HP-nya dan sebagainya. sering juga sih kalau yang salah satunya kehilangan tapi yang lancar ya biasa kalau barang-barang yang sampai sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak ini kita tadi di media sosial kita coba up juga kalian yang kehilangan sebenarnya terus tidak ada juga yang kita tampung ya. Kalau untuk kayak baju atau kantong belanjaan yang ketinggalan masih biasa kita masuk ke program sosial, kita sumbangkan ya. Bagaimana merespon keluhan dari karyawan serta pengunjung terkait update pesan Ya, ada sisi ada ya kalau dari karyawan atau dari tenan dari sisi sejauh ini sebelumnya ya. Masalah tenan juga adanya ketika ini merasa aman juga. Akhirnya Pak ya, adakah pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan? Kalau untuk karyawan ini bicaranya mungkin karyawan di manajemen ya. Nah itu kita memang ada pemeriksaan gitu ya, memanggil atau ya bekerjasama dengan salah satu ya kalau dinas. Jadi ada yang memang dulu zaman COVID ya, ini sedikit cerita waktu zaman COVID juga kita sempat panggil, kita melakukan ada tes rutin. Setelah COVID juga pemeriksaan kesehatan pernah kita lakukan untuk lingkungan staff pernah. Terus tadi yang Pak Beca bilang dinas kesehatan secara gratis juga kita bekerja sama ya dengan program rutin periksa. Dan kita biasa tiap beberapa bulan sekali itu donor juga donor. Ketika ada kegiatan rutin kita donor darah, nah biasa ada beberapa dari dinas kesehatan itu ada pemeriksaan gratis seperti itu karyawan gitu. Itu jadi secara inisiatif juga tapi juga secara program dari ini kita juga kerjasama untuk kesehatan di karyawan. Mohon maaf juga kalau boleh tahu dari segi waktunya apakah dari dulu misalnya kayak sebulan sekali atau 2 bulan atau 3 bulan pemeriksaan ya. Kalau pemeriksaan itu per 6 bulan, tapi kalau untuk yang seperti tadi dengan dinas itu mungkin intensitasnya lebih sering tuh, ada program kerjasamanya apapun gitu. Jadi dinas sering info kita misalkan ada pemeriksaan untuk darah atau misalnya kolesterol apa dan program itu kita selalu komunikasi mereka di sini kita libatkan beberapa karyawan dan pemeriksaan masih terkait dengan kesehatan gini. Kalau di daerah sini kalau misalkan ada yang terjadi kecelakaan itu ada tempat buat istirahat kayak LAS, tempat istirahat di sini untuk penanganan. Ada ruangan untuk menanggulangi ya istirahat sementara itu ada kita ruangan. Dan kalau yang kecelakaannya bukan ya jadi kita bisa langsung dari tim kita di beberapa ya. Jadi ada ruang kesehatan juga khusus. Iya. Terus dengan peralatan yang memang bukan peralatan yang ini, tapi untuk pertolongan pertama.
K3 yang diterapkan di Informatik? Penerapan K3 di Informatik ini ada beberapa poin yang saya catat ya berdasarkan pengalaman saya selama 4 tahun di Kaleb. Pertama di sisi peralatan dan fasilitas, kita alhamdulillah di setiap lab punya peralatan dan fasilitas yang cukup aman ya untuk safety-nya. Pertama di sisi listrikannya, elektrikal yang paling riskan ya. Kita semua di ruangan udah pasang PCB ya, untuk prevent terjadinya short ataupun korsleting ya. Jadi insya Allah begitu kita korsleting listrik ataupun bukan lebih itu aman karena kita udah dipasang. Kemudian di sisi peralatan lainnya terkait dengan AC, kita alhamdulillah ya ruangan lab sudah terpasang AC ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk sisi kenyamanan untuk mahasiswa dan dosennya, juga untuk peralatan yang ada di lab supaya tetap terjaga suhunya, tidak overheat. Kemudian di sisi pengaturan ruangan, alhamdulillah kita ruangan sudah proporsional ya. Tiap lab mampu menampung jumlah mahasiswa 12 dengan kondisi yang cukup nyaman juga, jadi nggak overcrowded. Kemudian di sisi ergonomi, sisi kan mahasiswa itu bekerja berjam-jam di sini, nah kita usahakan posisi duduknya itu tetap nyaman, jadi nggak ketinggian gitu ya, atau itu kan dan nyaman juga berjam-jam itu bisa juga. Itu sisi penerapan K3. Dan juga mungkin terakhir di sisi pemeliharaan rutin, di sisi pemeliharaan rutin PC kita alhamdulillah setiap beberapa bulan sekali sudah ada maintenance ya, perbaikan terhadap perusahaan. Itu mungkin terkait penerapan K3 ya. Dan juga tentu kita usahakan komputernya itu udah safety untuk radiasi, jadi kan mahasiswa berjam-jam ya, itu kan bisa rusak ya. Nah itu kita pada saat beli komputer itu yang sisi layarnya tidak membahayakan radiasi mata. Bagaimana memastikan bahwa peralatan dan fasilitas di laboratorium informatik tetap aman? Nah, kan tetap aman ya. Di sini ada beberapa catatan yang saya rangkum. Tentu tadi rutin, maintenance rutin ya. Ada maintenance itu, ada maintenance rutin, ada maintenance sifatnya insidental. Jadi kalau kerusakan kita akan segera perbaiki, ya. Kemudian kalau maintenance rutin yang tadi mungkin berapa bulan sekali atau paling lama tiap semester ya, 6 bulan sekali. Kemudian di sisi elektrikalnya juga kita kan selalu ada penambahan daya segala macam, selalu listriknya. Bahkan terakhir mungkin kita tahu pas pindahan ya, jadi updatein listrikannya, kita pastikan safety di bawahnya itu udah dipasang dinding gitu ya, jadi injak kabelnya kan banyak itu 12, itu kan kebayang kalau sistem elektrikalnya nggak benar instalasinya, itu perhatikan. Kemudian terkait dengan adanya ya tadi pemeriksaan berkala dan juga ada laporan ya, ada kerasukan misalkan mahasiswa diminta untuk itu ya, apa tadi penerapan K3 ya. Bagaimana mengelola perangkat kelas dan perangkat lunak yang sudah tidak terpakai untuk mencegah potensi risiko dan menjadi bahaya? Aktiviti yang kita lakukan ya terkait dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai, baik hardware maupun solusi hardware, terutama biasanya kalau barang-barang yang sudah rusak fatal emang kita kilo lah, kita ambil, kita nggak jadi buang ke tempat sampah, tapi kita manfaatkan ke ada penampungnya yang bisa kilo, jadi bisa lebih manfaat atau mungkin bisa di recycle ya, daur ulang. Kemudian biasanya kalau data masih penting, kita ini dulu dicek dulu ya, kalau misalkan itu masih oke, kita perbaiki. Kemudian upgrading, nah ini upgrading yang sering kita lakukan, seperti misalkan PC-nya memori disknya masih HDD ya. Nah kita sekarang udah relevan lah untuk tugas-tugas berat, jadi kita pasti upgrade ke minimal harus ke SSD lah. Sekarang udah ada support kayaknya software baru menggunakan HDD ya. Kemudian juga mungkin jadi ini dijual kembali kalau mungkin
mungkin kayak apa tuh, ada beberapa komponen yang bisa diambil satu-satu gitu ya. Itu bisa juga komponen apanya, misalkan memorinya masih oke, hard disknya masih oke, daripada dibuang mungkin bisa ditambah atau dijual yang butuh gitu ya. Nah kalau di sisi softwarenya kita biasanya dilakukan ini sama juga updating ya. Updating juga kita coba cari open source yang sifatnya free, dan juga tentu biasanya ada audit internal. Itu mungkin beberapa poin terkait dengan penerapan hardware dan software yang kita bisa dipakai ya untuk mengurangi limbah ya. Kita juga karena kalau ditumpuk-tumpuk malah ini jadi limbah di sini, jadi pembakaran api, jadi nyampah gitu ya. Kita perlu lihat itu. Bagaimana prosedur pelaporan insiden atau kecelakaan kerja di lab informatika ini? Ya standar aja ya, itu tertulis, kemudian menentukan waktunya, angkat yang mana, bagian mana yang rusak gitu ya. Kita pasti akan, kalau misalkan itu bisa ditangani internal, kalau trouble-nya kecil kita perbaiki langsung. Terus sama saya sendiri, seperti beberapa kali saya sering beberapa lab masalah elektriknya, ini bisa saya sendiri lakukan. Tapi kalau misalkan udah sulit ya, menyangkut misalkan instalasi yang terpusat, nah itu kita panggil ke bagian maintenance ini ya, maintenance Polman. Itu kalau laporan ini aja biasa, bikin laporan kerusakan kita akan lakukan perbaikan secepatnya ya. Lagi itu terutama misalkan ada barang-barang bukan hanya rusak, hilang gitu ya, hilang juga sama kita segera ganti karena itu menyangkut pekerjaan ataupun untuk kegiatan mahasiswa ya, kegiatan itu segera kita perbaiki, baik di sisi listriknya, elektriknya, misalkan listriknya masalah atau di sisi isinya gitu ya. Nah, dari segi sejauh ini, dari segi pelaporan lebih banyak lewat lisan dalam artian mahasiswa tersebut ngasih tahu ke dosennya, atau lebih banyak secara tertulis? Ya lisan, lebih banyak lisan. Ini masalah misalkan ini mas, ini komputernya banyak lampu, mas listriknya ini mati misalkan, mas apa tuh ada trouble, tapi sampai kejadian yang fatal misalkan kebakar belum pernah sih. Ya ini kan komputer mah nggak tertuliskan ya, kalau software mungkin di sana atau paling tinggi ke MCB, tapi juga jarang. Jadi kan dayanya kan kecil. Jadi berarti problem-problem di lab di sini tuh problem-problem yang tidak terlalu besar gitu, dan tidak terlalu berbahaya. Tidak terlalu fatal lah, karena kan komputer mah udah tahu dayanya berapa ya. Berbeda dengan motor listrik ataupun perangkat lain seperti apa, SCADA atau apa ya, yang dayanya gede-gede itu riskan itu kalau ada masalah. Apakah di lab informatika ini pernah mengalami insiden yang melibatkan keselamatan dan kesehatan kerja? Kalau insiden fatal belum pernah sih, paling hanya itu aja ya, pesawat ataupun ya kabelnya menjulur gitu ya, itu nggak fatal. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden kecelakaan? Itu biasanya tadi terutama ya preventif maintenance untuk mencegah tindakan preventif ya, untuk menghindari kerusakan fatal ya. Dan juga terkait dengan ya tadi mungkin ada kontrol berkala gitu ya, kemudian juga tentu ada panduan. Kalau Anda lihat di lab itu kan ada ini ya, ada guide-nya, panduannya. Misalkan matikan MCB setelah tidak digunakan ya, misalkan apalagi pastikan kita tidak menginjak jalur kabel misalkan gitu ya. Itu panduan-panduan yang sudah itu sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari adanya trouble ya. Apakah pernah ada keluhan dari mahasiswa terkait K3? Tadi preventif di awal seperti kita coba kenyamanan ekonomi ya untuk mahasiswa, kemudian di sisi kenyamanan menggunakan AC karena kan berjam-jam kalau panas juga nggak nyaman. Terus ke perangkat komputer kalau kita pakai AC dia
terbantu di sisi ininya ya, pendinginnya. Coba aja Anda bayangkan misalkan menjalankan komputer berada di ruang yang panas atau di daerah misalkan foundry atau gitu kan, itu ada pengaruh radiasi panas. Juga overheat. Gitu. Kalau sini kita prevent dengan penerapan AC dan MCB, itu yang utama. Pertanyaan terakhir Mas, adakah pemeriksaan kesehatan berkala untuk pengajar maupun mahasiswa? Karena ya alhamdulillah dia udah oke lah untuk sisi penerapan K3, jadi belum pernah